Halo, selamat pagi. Selamat pagi siswa-siswi Ibu kelas 9. Baik, tak terasa hari ini sudah berjumpa lagi dengan Ibu. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bab yang kedua. Tetapi anak-anak Ibu harap semua anak-anak Ibu kelas 9 masih tetap sehat, tetap semangat dalam proses pembelajaran di pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan materi kita di pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan lagu yang sepenggal ini. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Anak-anak yang terkasih, Injil yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Begini bunyinya. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus mengherdiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempas orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seseorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang Dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah anak-anak Ibu, sekarang marilah kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran kita satukan diri kita dengan berdoa. Marilah kita sama-sama membuat tanda kemenangan kita. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena melalui Yesus Kristus Putramu telah menghimpun kami dalam persekutuan yang disebut gereja. Bantulah kami untuk menyadari tugas dan tanggung jawab kami sebagai anggota gereja,
sehingga kami dapat terlibat secara aktif dalam karya pelayanan gereja. Demi keluhuran namamu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak ibu, pada hari ini kita akan memasuki materi kita. Materi kita yang pertama yaitu dari bab 2. Bisa kamu buka dulu buku paketmu, ya. Dari bab 2, yaitu dengan judul Hak dan Kewajiban sebagai anggota gereja. Ya. Melalui sakramen baptis yang kita terima, kita sudah sah menjadi anggota gereja. Ya. Ibu berharap semua kelas 9 sudah menerima sakramen baptis. Ya. Jadi kita sudah sah menjadi anggota gereja. Karena dibaptis atau dimasukkan menjadi anggota gereja, menjadi anggota keluarga Allah. Karena itu, sebagai anggota gereja, ada hak dan kewajiban yang melekat di dalam diri kita masing-masing. Ya. Nah, kata kunci di judul kita ini yaitu adalah hak. Apa itu hak? Ya. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Ya. Hak segala sesuatu yang kita terima. Dan kata kunci yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban itu apa? Kewajiban adalah segala sesuatu yang kita berikan atau ingin kita lakukan bagi gereja. Jadi ada hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja. Tetapi seringkali kita tidak menyadari. Semakin banyak umat tidak menyadari dan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai anggota gereja. Sehingga seringkali orang menuntut hak tanpa mengetahui apa yang menjadi kewajibannya, tanpa memberikan atau melakukan kewajibannya. Karena itu, salah satu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, salah satunya itu agar kita mengetahui dan menyadari apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja. Oleh karena itu, Ibu akan menampilkan kepada kalian hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja secara acak. Jadi, Ibu akan menampilkan hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja secara acak. Kemudian, kalian menentukan mana-mana sajakah di antaranya yang merupakan hak kita sebagai anggota gereja, dan mana-mana sajakah di antaranya yang merupakan kewajiban kita sebagai anggota gereja. Baik, di sini pilihan-pilihannya itu ada 9. Jadi kamu sendirilah yang mencentang yang mana itu hak dan yang mana itu kewajiban, ya. Kamu lihat nanti ya satu persatu, ya, mana sebagai hak dan mana sebagai kewajiban, ya. Kamu lihat sendiri. Yang pertama itu pilihannya itu, ya, membina persatuan dengan gereja sebagai bagian dari anggota gereja yang utuh. Jadi kamu sendiri yang menentukan mana, apakah itu hak atau kewajiban, ya, yang Ibu katakan tadi. Yang nomor 2, terlibat secara aktif dalam hidup dan karya gereja seperti menjadi anggota misdinar. Yang ketiga, mendapatkan pelayanan rohani seperti layanan sakramen sebagai anggota gereja dari para gembala umat. Yang keempat, menghadiri perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan.
Yang kelima, menjalani hidup yang suci sesuai dengan kondisi masing-masing sebagai upaya mengembangkan gereja kepada kekudusan. Yang keenam, mewartakan Injil kepada semua orang atau menjadi saksi Kristus melalui keteladanan hidup. Yang ketujuh, memperoleh pendidikan Kristiani yang memadai dari perguruan sekolah-sekolah Katolik. Yang kedelapan, bebas memilih panggilan hidup sesuai dengan hati nurani, yaitu menjadi hidup, menikah, dan tidak menikah. Dan yang terakhir, yang kesembilan, membantu memenuhi kebutuhan gereja atau diperlukan dalam pelayanan karitatif atau terlibat langsung. Ya. Nah, anak-anak ibu, kamu sudah melihat apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja. Baiklah anak-anak ibu, tak terasa waktunya sudah selesai. Minggu depan kita lanjutkan kembali materi pembelajaran kita untuk berikutnya. Ibu harap semua siswa-siswi kelas 9 jangan pernah bosan untuk belajar di rumah. Sekian dari Ibu, terima kasih. Bye-bye.